gagal ginjal. Gagal ginjal menyebabkan hipertensi. Oke, apalagi? Diabetes. Diabetes. Kenapa diabetes bisa menyebabkan hipertensi? Kenapa diabetes bisa menyebabkan hipertensi? Karena kalau gula darah itu tinggi, maka darah akan kental ya. Darah akan mengalami viskositas atau kekentalan ya, sehingga jantung akan memompa dengan susah ya. Manifestasinya dia bisa ke arah komplikasi ke arah kardiovaskuler ya, jantung dan pembuluh darah. Tekanan darahnya dia bisa tinggi. Apalagi kira-kira selain itu? Berkolesterol bisa? Bisa, Pak. Ya, kalau orang hiperkolesterol kan berarti dinding-dinding pembuluh darahnya banyak kolesterol di sana ya, sehingga dia akan menyempit dan terjadi vasokonstriksi, maka tekanan darah akan naik. Oke, apalagi kira-kira? Ya, kurang lebih itu ya, itu penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan komplikasi ke arah hipertensi. Ada nggak obat yang bisa menyebabkan penggunaan obat-obatan yang bisa menyebabkan dia hipertensi? Ada, Pak. Apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Captopril. Captopril kan obat anti hipertensi. Obat yang diminum sehingga menyebabkan tekanan darah pasien itu naik. Ada nggak obat yang diminum menyebabkan tekanan darah itu pasien naik? Contohnya gampang ya, misalnya obat-obat golongan kortikosteroid. Ya. Obat-obat golongan kortikosteroid seperti metilprednisolon, prednison, ya itu golongan-golongan kortikosteroid ya, seperti metilprednisolon, prednison dan lain-lain, itu menyebabkan tekanan darah pasien meningkat. Nah, sehingga bisa jadi pasien itu tekanan darahnya naik karena dia penggunaan obat jangka lama, terutama obat-obat jenis-jenis kortikosteroid. Obat apa yang bisa menyebabkan tekanan darah naik? Golongan kortikosteroid. Apa contohnya? Metilprednisolon sama prednison. Ya, banyak sebetulnya ya, tapi saya contohkan dua itu. Oke. Bisa juga karena faktor degeneratif. Nah, ini akan saya ceritakan ya. Nah, bisa juga karena faktor usia ya. Nah, ini akan kita jelaskan pada sistem yang namanya RAAS. RAAS. Yang udah senior-senior, RAAS kemarin apa? Singkatan dari apa? Apa RAAS? Ayo, RAAS apa? Renin, angiotensin, aldosteron system. renin, angiotensin, aldosteron, S-nya apa? Sistem. Sistem. Artinya apa? Ya, sistem renin, angiotensin, aldosteron ya. Renin, angiotensin, aldosteron sistem. Nah, bagaimana sih cara kerjanya sistem ini? Jadi pertama ketika tekanan darah dan volume darah ke ginjal itu rendah ya. Ke ginjal ini ya. Itu turun ya. Ketika volume dan tekanan darah ke ginjal itu turun, maka penurunan volume dan tekanan darah ini akan ditangkap oleh sel bernama sel juxtaglomerular ya, ini ke ginjal ya. Ketika tekanan darah dan volume darah ke ginjal ini turun ya, maka akan ditangkap oleh sel yang bernama sel
apa namanya? Sel juxtaglomerular. ya, juxtaglomerular. Ya, sel juxtaglomerulus ya, glomerular. Juxtaglomerular. Nah, kalau sudah ditangkap oleh sel juxtaglomerular ini, maka liver ya, maka apa? Liver akan melepaskan yang namanya angiotensin ya. Ya, akan atau liver akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin. Angiotensinogen menjadi angiotensin. Nah, menjadi angiotensin. Selanjutnya paru-paru ya, paru-paru ya, akan melepaskan ACE namanya ya. ACE itu apa, singkatan dari apa? Angiotensin converting enzim ya, angiotensin converting enzim, di mana ACE ini akan merubah siapa? Angiotensin 1 menjadi ya, menjadi angiotensin 2 ya. Ini angiotensinnya. Jadi angiotensin kan dirubah menjadi angiotensin 1 ya. Selanjutnya angiotensin 1 akan dirubah menjadi ACE oleh ACE menjadi angiotensin 2. Nah, selanjutnya angiotensin 2. Ini 1 ya, ini 2. Angiotensin 2 akan berikatan dengan reseptor. Reseptornya siapa? Reseptornya angiotensin 2. Ya. Jadi saya ulang ya, ketika tekanan dan jadi RAS ini sebenarnya sistem homeostasis ya. Homeostasis untuk menormalkan darah. Kenapa tekanan darah harus dinormalkan? Karena darah awalnya turun tekanan darahnya nih. Tekanan darah kan turun sama volume darah nih. Nah, tekanan dan volume darah yang turun menuju ke ginjal akan ditangkap oleh sel juxtaglomerular ini. Nah, juxtaglomerular yang menangkap ini akan merangsang liver ya kan untuk melepaskan angiotensin ya ibaratnya ya. Angiotensin, dan selanjutnya angiotensin itu akan dirubah menjadi angiotensin 1 ya. Angiotensinogen akan dirubah menjadi angiotensin 1. Nah, selanjutnya paru-paru akan melepaskan enzim ACE, angiotensin converting enzim. Angiotensin converting enzim menjadi angiotensin 2. Jadi angiotensin converting enzim ini merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Selanjutnya angiotensin 2 ini akan berikatan dengan reseptornya, reseptor angiotensin 2, sehingga menimbulkan efek, yaitu dia akan meningkatkan siapa yang akan ditingkatkan? Namanya aldosteron. Nah, kalau aldosteron ini naik, ada dua manifestasi yang muncul. Pertama, apa manifestasinya? Peningkatan volume darah. Yang kedua, terjadi vasokonstriksi. Vasokonstriksi. Nah, manifestasi dari dua hal ini ya, peningkatan volume darah dan vasokonstriksi menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi darah yang tadinya turun di sini menjadi apa? Ini kan awalnya darah menjadi turun ya, masuk ke ginjal. Nah, setelah RAS ini bekerja, darahnya gimana jadinya, tekanan darahnya? Naik. Jadi menjadi stabil lagi enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Menjadi stabil lagi enggak? Just oleh karena itu RAS ini disebut dengan sistem homeostasis, karena dia akan menstabilkan tekanan darah yang tadinya turun
menjadi naik kembali, ya. Nah, cuma pada orang-orang yang sudah lanjut usia karena faktor degeneratif, ya, degeneratif, ya, karena faktor-faktor degeneratif, maka sistem RAS ini pada sebagian orang error, ya, dia error nih, sehingga berlangsung terus menerus, ya. Kalau sistem RAS ini bekerja terus menerus, berlangsung terus menerus, dia error, kira-kira tekanan darah pasien gimana? Terus meningkat. Nah, dia tinggi terus, tekanan darahnya kan tinggi terus. Makanya pada pasien-pasien lansia itu kadang-kadang yang sudah degeneratif, tekanan darahnya tinggi sih. Salah satunya dipengaruhi oleh sistem RAS itu. Oleh karena itu dibuat obat yang bisa menghambat kerja dari sistem RAS itu. Nah, pertama, ya, apoteker yang pinter-pinter yang bisa membuat obat ini berpikir supaya tekanan darahnya tidak tinggi, ya, maka dia akan membuat obat yang menghambat di sini. Angiotensin 1 supaya tidak bisa dirubah menjadi angiotensin 2. Kalau angiotensin 1 tidak bisa dirubah jadi angiotensin 2, bisa terjadi peningkatan aldosteron enggak? Enggak. Tidak. Kalau aldosteron tidak naik, tekanan darah naik apa enggak? Tidak, Pak. Tidak, maka tekanan darahnya akan turun. Siapa yang bisa menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, yaitu tadi angiotensin 1 sama menjadi angiotensin 2 dirubah oleh siapa? Angiotensin 1 dirubah menjadi angiotensin 2 oleh siapa? Oleh ACE. Maka supaya angiotensin 1 tidak bisa dirubah menjadi angiotensin 2, maka diapakan? Diinhibisi atau dihambat. Maka terkenalah obat dengan nama ACE inhibitor atau ACEI. ACEI itu singkatan dari ACE atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Inhibitor itu artinya apa? Dihambat. Menghambat. Jadi dia itu artinya secara harfiah apa? Obat yang menghambat kerja dari ACE, ya, atau angiotensin converting enzyme dihambat. Kalau angiotensin converting enzyme dihambat, apa yang terjadi? Angiotensin 1 tidak bisa menjadi angiotensin 2. Oke, kalau tidak bisa menjadi angiotensin 2, maka apa yang terjadi endingnya? Endingnya apa yang terjadi? Tekanan darahnya Maka tidak tekanan naik. darahnya Tidak tekanan darahnya tidak naik. Nah, contoh obat-obat yang masuk ke dalam ACE inhibitor itu apa contohnya? Ada pril ya. Contohnya adalah captopril, ya. Ya, captopril. Yang pril ya. Contohnya lisinopril, ya, ramipril, ya, yang pril itu adalah obat-obat ACE inhibitor yang namanya. Nah, sekarang gini. Nah, ternyata ACE ini di paru-paru tidak hanya berfungsi untuk merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, tapi ACE inhibitor di paru-paru ini memiliki bukan ACE inhibitor. Ternyata ACE, angiotensin converting enzyme, di paru-paru tidak hanya berfungsi merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, tapi juga ACE ini berfungsi untuk mendegradasi bradikinin. Apa fungsi lainnya? Mendegradasi bradikinin. Dasi siapa? Bradikinin. Berarti kalau dia makan ACE inhibitor, ACE-nya terinhibisi apa enggak? Dia makan ACE inhibitor, ACE-nya terinhibisi enggak? Iya, Pak. Terinhibisi itu artinya apa? Hambat.
hambat. Maka apakah kalau S itu diinhibisi, bradikinin bisa tetap terdegradasi nggak? Tidak. Tidak. Maka kalau bradikinin tidak bisa terdegradasi, artinya bradikinin akan mengalami penumpukan, ya. Tidak bisa terdegradasi, dia akan menumpuk, ya, atau mengalami penumpukan. Penumpukan di mana? Penumpukan bradikinin di mana? Di Paru-paru. Kalau dia mengalami penumpukan bradikinin di paru-paru, maka akan mengalami apa? Batuk, efek samping batuk kering, ya. Batuk kering. Jadi orang yang menggunakan obat-obat S inhibitor seperti captopril, lisinopril, ramipril, itu dia akan memiliki efek samping apa? Batuk kering. Kenapa bisa menyebabkan batuk kering? Karena S-nya dihambat. Oke, di satu sisi kalau S itu dihambat, maka angiotensin 1 tidak bisa dirubah menjadi angiotensin 2, sehingga tekanan darahnya akan turun. Di satu sisi, kalau S ini dihambat, maka akan terjadi penghambatan degradasi bradikinin. Jadi bradikininnya tidak degradasi, maka bradikinin akan numpuk di paru-paru dan menyebabkan seseorang itu mengalami efek samping apa? Batuk kering. Nah, itu obat pertama, ya. Obat pertama yang bekerja di sistem RAS adalah S inhibitor. Obat kedua yang bekerja pada sistem RAS adalah obat yang kerjanya di sini. Dia memblok antara ikatan antara, ya, di sini, ya. Memblok ikatan antara angiotensin 2 dengan reseptornya. Kalau angiotensin 2 dihambat ikatannya dengan reseptornya, apakah bisa muncul aldosteron? Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah tekanan darah akan naik? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Oleh karena itu, apoteker yang pinter-pinter itu bikin obat yang dinamakan dengan ARB. ARB singkatan dari apa? ARB? Angiotensin receptor blocker. Angiotensin receptor blocker. Artinya apa? Obat-obat yang memblokir. Obat-obat yang memblokir. Memblokir itu menghambat angiotensin reseptor. Ini angiotensin reseptor, kan? Jadi obat yang bekerja dengan menghambat, ya, ikatan antara angiotensin 2 dengan reseptornya, sehingga tekanan darah akan turun. Contohnya apa obat-obatnya? Contohnya, ya, sartan, irbesartan, ya, irbesartan. Apalagi valsartan. Ya, pokoknya belakangnya sartan, ya. Ada irbesartan, ada valsartan. Itu kerjanya seperti itu, dia dengan cara seperti itu. Oke, berarti kalau orang itu mengalami efek samping batuk kering dengan S inhibitor, maka kita bisa mengusulkan obatnya diganti dengan siapa? Yang tetap bekerja pada sistem RAS tapi tidak menyebabkan efek samping batuk kering, siapa? ARB. ARB, ya. Bisa irbesartan, bisa valsartan. Jadi kalau ada orang memakan captopril atau minum lisinopril, ya, atau ramipril, dia batuk kering, maka itu bisa kita switch obatnya, S inhibitornya bisa kita stop, kita ganti dengan obat-obat golongan ARB. Nah, kalau target tekanan darah itu gimana? Kalau dia habis minum obat, ini udah, ya, udah difoto, ya, ditulis, ya. Udah, Sudah, Pak. Pak. Nah, jadi kalau jadi gini, target kalau dia minum obat HT, dia minum obat antihipertensi, ya, antihipertensi, itu kita lihat nanti beberapa golongan ini ada di JNC 8, ya. Kalian bisa lihat pada JNC 8. JNC 8. Cari itu JNC 8 di Google. Nah, kalau umurnya itu kurang dari 60, maka obat antihipertensi baru akan kita katakan efektif kalau dia bisa menurunkan tekanan darahnya. Target tekanan darahnya berapa? Kurang dari 140/90. Nah, ini baru goalnya tercapai, goal penurunan tekanan darah, ya. Kalau orang itu umurnya kurang dari 60 tadi, ya,
maka kalau dia minum obat antihipertensi itu dia harus turunnya itu kurang dari 140/90, sampai sejauh itu turunnya. Kalau dia itu umurnya lebih dari 60 tahun ya, kalau ini kurang ya, kalau tadi lebih ya, kalau tadi kurang, kalau ini lebih ya. Kalau lebih dari 60 tahun maka penurunan tekanan darahnya itu kita target berapa? Targetnya adalah kurang dari 150/90. Ya, jadi kalau ada nenek-nenek ya atau mbah-mbah tekanan darahnya 140 itu bagus nggak sebetulnya itu? Berbahaya nggak? Mbah-mbah umur 70 tahun tekanan darahnya 140/90. Kira-kira gimana? Nggak ada masalah ya, karena masih kurang dari berapa? 150/90. Nah, kalau dia itu umur berapapun ya, selanjutnya umur berapapun kalau dia itu diabetes ya, umur berapapun kalau dia diabetes atau CKD itu berarti apa? Chronic kidney disease, gagal ginjal kronis ya, gagal ginjal kronis. Umur berapapun kalau dia itu DM atau CKD, maka target tekanan darahnya berapa? Kurang dari 140/90. Ya, kurang dari 140/90. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi ini sebagai target ya, target. Jadi kalau dia umurnya kurang dari 60 tahun ya targetnya kurang dari 140/90. Umurnya lebih dari 60 tahun target kalau dia minum obat antihipertensi itu harus bisa dikatakan terapinya berhasil. Kalau tekanan darahnya kurang dari 150/90. Kalau umur berapapun asalkan dia diabetes atau CKD, maka target tekanan darahnya dia harus kurang dari 140/90. Sampai sini dipahami? Paham, Bisa, Pak. Pak. Oke, berarti misalnya, contoh ada pasien misalnya Nona ya, atau Nyonya gitu ya, Nyonya K ya, datang ke rumah sakit ya, umurnya 35 tahun, mengalami tekanan darahnya adalah 160/100. Tinggi nggak ini berarti? Tinggi, Pak. Tinggi banget ya. Nah, ini tinggi ya, oke. Berarti didiagnosa hipertensi, dokter meresepkan dia captopril, diresepkan captopril ya, 3 kali 25 mg. Nah, setelah dia minum captopril ternyata tekanan darahnya ini, nah kalau setelah dia dikasih captopril sebagai apoteker, kalian harus memantau keberhasilan captopril ini kalau mampu menurunkan tekanan darahnya menjadi berapa. Dikatakan captopril itu berhasil jika dia bisa menurunkan tekanan darahnya berapa? Sampai berapa? 140/90. Ya, ini kurang dari 140/90 ya. Jadi kalau dia bisa turun ya, kurang dari 140/90, itu berarti terapi captoprilnya efektif nggak? Efektif nggak? Efektif, Pak. Efektif. Tapi seandainya ketika dia sudah dikasih captopril 3 kali 25, tekanan darahnya turun nih, tapi masih 150/90, berarti efektif nggak captoprilnya? Tidak. Tidak ya, tidak itu kalian harus cari tahu kenapa. Atau cara minumnya yang salah, atau tidak rutin dia minum, itu harus dicari tahu dulu. Bisa jadi dia tidak rutin minum ya, atau minumnya salah, karena captopril ini ya, captopril itu harus diminum saat perut kosong. Ya, kalau dia diminum saat perutnya ada isi, misalnya habis makan diminum, dia nggak akan efektif captopril itu kerjanya.
Jadi captopril ini harus diminum saat perut kosong. Saat perut kosong itu bisa 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Ya, bisa 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Itu maka dia akan efektif. Ternyata kalau dia misalnya diminumnya sudah betul, diminumnya dengan cara pakainya sudah betul, diminumnya rutin, ya, minumnya rutin, tapi tekanan darahnya masih segini, berarti gimana kesimpulan kalian? Kesimpulan kalian gimana? Efektifkah captopril? Tekanan darahnya masih segini, sudah diminum dengan betul dan rutin? Tidak efektif. Tidak efektif. Maka solusi kalian gimana? Ganti obat. Hah? Ini dosisnya sudah maksimal ya, nah, dosisnya maksimal. Jadi, nah, kalau tidak efektif maka kalian bisa kombinasikan. Kombinasikan dengan siapa? Bisakah captopril dikombinasikan dengan irbesartan? Jadi haram mengkombinasikan S inhibitor dengan ARB. S inhibitor haram dikombinasikan dengan ARB ya. Tidak boleh dikombinasikan dengan ARB. Kenapa kira-kira? Kenapa kok nggak bisa dikombinasikan dengan ARB? Kenapa? Karena kan tadi kerjanya sama-sama di sistem RAS. Ya, maka kalau dikombinasikan maka ginjalnya bisa rusak atau serum kreatininnya bisa naik ya, serum kreatininnya bisa naik. Jadi nggak boleh mengkombinasikan ACI atau ARB, jadi harus digunakan salah satu. Jadi captopril apakah bisa dikombinasi dengan irbesartan? Tidak. Tidak bisa. Maka dia harus dikombinasi dengan golongan lain, yaitu golongan CCB. Kita minggu depan tolong kelompok presenternya bahas CCB ya. CCB itu singkatan dari apa? Kalsium kanal blocker. Kalsium kanal blocker ya. Contohnya adalah amlodipin. Ya, amlodipin. Jadi ya pada kasus ini karena tekanan darahnya target tidak tercapai sesuai dengan umur ya, umurnya 35, itu targetnya harus kurang dari 140/90. Kalau umurnya lebih dari harus kurang dari 150, ya, ada darah harus kurang dari 140/90. Harus, kalau enggak berarti belum tercapai. Kalau belum tercapai maka obatnya, kalau dosisnya belum maksimal bisa kita naikkan dosisnya, dosis obatnya. Tapi kalau ternyata sudah diberikan dengan dosis maksimal tetap tekanan darahnya belum mencapai target, maka bisa kita kombinasikan dengan obat lain ya. Misalnya S inhibitor dengan CCB itu boleh dikombinasikan, tapi kalau S inhibitor dengan ARB tidak boleh dikombinasikan. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Itu kalau tekanan darahnya segitu ya. Tapi ada juga namanya hipertensi emergensi. Ada juga hipertensi emergensi kalau tekanan darahnya lebih dari 180. Ya, kalau dia lebih dari 180 ya. Nah, itu berarti hipertensi emergensi itu harus penanganannya khusus ya. Bisa diberikan anti hipertensi yang sifatnya injeksi seperti nicardipin atau labetalol ya. Bisa diberikan yang sifatnya itu injeksi seperti apa? Nicardipin ya. Karena tekanan darahnya sudah di atas 180 ini udah bahaya sekali. Ya, bisa diberikan nicardipin atau bisa diberikan labetalol. Ini antihipertensi yang enggak diminum tapi disuntikkan supaya penurunan tekanan darahnya cepat. Labetalol. Ya, labetalol ya, bisa nicardipin atau labetalol. Ini kalau tekanan darah pasien ketika masuk rumah sakit itu misalnya lebih dari 180, maka dia harus diberikan obat-obat antihipertensi bisa menurunkan dengan cepat ya, bisa nicardipin atau labetalol yang diinjeksi untuk menurunkan tekanan darah pasien dengan cepat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Kalau cukup, untuk pertemuan hari ini siapa yang nggak masuk akhirnya? Masuk semua? Adiat Purbo katanya izin, Pak.